sekolah kita. Kira-kira ibu-ibu tahu apa itu budaya positif? Iya, benar. Budaya itu upaya menanamkan karakter baik kepada diri anak-anak sejak usia dini. Benar sekali kata Ibu Supiani. Pertama sekali yang harus kita tanamkan diri kita dulu, baru kita tularkan kepada anak-anak kita. Baik. Nah, apakah ibu-ibu setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ibu-ibu setuju nggak bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Benar apa tidak, Bu? Bisa jadi 50-50. Kira-kira Bu Irma beralasan apa ya mengatakan bahwa bisa jadi begitu, bisa jadi enggak? Kira-kira gimana Bu Irma? Disiplin tadi, kalau tidaknya karena seperti mungkin seperti itu. Berarti karena tidak cocok gitu ya. Tapi dengan kata-kata hukumannya masih sesuai. Kayaknya serem gitu ya. Kita lihat selanjutnya ya. Kira-kira hukuman itu boleh nggak sih? Nah, kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Benar nggak ya? Benar? Wah, setuju nih semuanya. Kenapa kira-kira yang setuju mana tadi? Kayaknya sayap kanan lah, sebelah sini. Kenapa bilang setuju? Ayo. Kira-kira kenapa diberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi? Karena anak merasanya dia dihargai begitu. Karena ada motivasi. Kita kupas tuntas ya. Kira-kira benar nggak? Oke, yuk disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nih, ada perubahan paradigma. Contoh nih, kita buat game dulu ya. Ada si A dan si B. Ibu-ibu berpasangan sudah dapat teman? Sudah. Oke, yuk pasangannya cari. Ibu cari pasangan, mungkin Bu Irma bisa sama temennya yang di belakang. oh dia udah berdua. Oke. Pasangan. Kemudian ambil sobekan kertas. Ambil sobekan kertas atau tisu. Masing-masing memegang kertas di dalam genggaman. Masing-masing memegang kertas di dalam genggaman. Silakan Ibu disetkan. Masing-masing memegang kertas di dalam genggaman.
Dari game tadi, kira-kira siapa yang tahu? Dari game tadi itu apa ya nilai yang bisa kita ambil? Ayo, siapa yang tahu? Apa nilai yang kita dapatkan dari permainan kita tadi? Ibu-ibu, ternyata yang bertanggung jawab pada diri kita sendiri adalah kenapa tadi ibu tadi nggak mau membuka tangan? Kenapa? Walaupun dia diancam, walaupun dia digigit, walaupun dia nggak akan membuka tangannya. Kenapa? Karena dia tidak mau. Dikasih gopek dibuka tadi. Itu kena yang nyuap tadi. Nah, kenapa dibuka? Karena dia mau membuka kan? Ibu ini tadi kenapa mau membuka tangannya? Karena takut sama kepala sekolah. Diancam tuh mengancam Pak buka. Awas kalau ya. Nah, ini dia tadi fungsi kontrol. Selama ini kita beranggapan bahwa murid kita tuh harus patuh semua sama kita. Itulah ilusi guru dapat mengontrol murid. Padahal murid itu sendiri seperti ibu ini tadi mau membuka tangan karena kapseknya kan? Bukan karena diri dia sendiri. Karena terpaksa. Begitu juga dengan murid kita di kelas. Begitu juga dengan murid kita di kelas. Dia patuh sama kita, disuruh duduk. Karena apa? Takut sama gurunya. Disuruh datang tepat waktu, datang tepat waktu. Kenapa? Takut dihukum. Tapi nggak mereka yang Benar. Itulah tadi ilusi bahwa guru dapat mengontrol. Kemudian ilusi bahwa dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Seperti ini contohnya. Seperti ini contohnya. Sayang, kamu itu kalau makan itu jangan tumpah-tumpah. Ayo makannya itu yang rapi. Apakah anak tersebut bisa makan rapi di rumah? Mungkin di kelas dia makannya rapi, tapi ketika dia berpindah di ruangan lain, dia tidak akan rapi. Benar, Bu? Karena apa? Karena yang diberikan kritik, bukan motivasi dari dalam, bukan stimulus dari dalam. Kemudian bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Betul nggak? Bolehkah kita memaksakan kehendak kita kepada anak? Tidak. Sepakat ya Ibu? Nah, ini dia perubahan paradigma dari stimulus ke teori kontrol. Ini teori yang dikembangkan oleh ahli. Kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama seperti kita. Kalau teori kontrol seperti apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Begitu juga dengan anak. Kita memahami bagaimana sih dia, cara pandang dia. Dengan kita memahami, dia pun dapat memahami kita. Pasti ada saling keterkaitan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita lihat anak suka ganggu kawan, lihat anak suka cagil, selalu kita bilang ini anak bisa diem nih, ini anak troublemaker nih, langsung di label seperti itu. Tapi apa? Semua perilaku memiliki tujuan. Dia cagili kawan, tujuannya ada nggak? Kita dengan dia mencagili teman, dengan dia ganggu teman, pasti ada tujuannya. Mungkin dia butuh kasih sayang, mungkin dia butuh penghargaan sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Jadi nanti kita pelajari ya tentang kebutuhan hidup. Ada 5 kebutuhan dasar hidup manusia. Nah, perilaku yang semua perilaku untuk memiliki tujuan ini itu berdasarkan dari 5 kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Jadi kebutuhan apa yang mendasari anak tersebut? Nih, saya bisa mengkontrol orang lain. Kadang-kadang capsek gitu ya kan? Saya capsek nih. Semua guru saya kontrol.
anak supaya dia bisa mengikuti aturan yang kita buat. Jadi bukan kita paksakan begitu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau dari bujuk nggak bisa, paksa. Gitu ya. Nah, ada kolaborasi dan konsensus yang ciptakan pilihan-pilihan baru. Jangan semuanya dipaksakan gitu ya. Model berpikirnya menang kalah. Kalau nggak menang ya kalah, gitu kan. Kalau yang teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Jadi semua dapat gitu. Nggak ada yang dirugikan di sini. Itu pembukanya, Bu. Nah, ini kita masuk disiplin positif. Disiplin positif menurut teori kontrol dari William Glasser. Tadinya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Itu dari permainan genggam dan buka yang kita lakukan tadi. Makna disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nilai-nilai yang kita hargai itu konsep dasarnya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Teorinya itu ada teori motivasi. Teori motivasi itu ada yang berasal dari dalam diri, ada yang berasal dari luar. Yang dari dalam diri itulah yang mau kita tampilkan, yang mau kita kembangkan dari diri anak. Kalau yang dari luar, menghindari hukuman, itu dari luar. Datang terlambat, dia datangnya tepat waktu. Kenapa? Karena takut ditegur, menghindari hukuman, tapi nanti dimarahin sama ibu guru misalnya. Itu karena menghindari hukuman. Atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dapat hadiah. Kalau datang cepat dapat permen misalnya. Itu masih motivasi dari luar. Menurut ibu-ibu kenapa ya motivasi dari luar itu tidak baik? Ada yang tahu? Karena dia berharap sesuatu bukan menjadi karakter diri dia sendiri. Jadi kalau sudah menjadi karakter sendiri, dia akan dengan senang hati datang disiplin walaupun tidak mendapatkan apapun. Benar, Bu Irma. Ketika kita memiliki nilai dalam diri, ketika itu motivasinya itu dari dalam diri kita sendiri, tanpa disuruh, tanpa ada hadiah, kita pasti akan melakukannya dengan senang hati. Itu juga anak-anak. Namun, ketika motivasinya dari luar, ini di sini dikasih hadiah. Anak tersebut masuk ke kelas A, dia dikasih hadiah kalau datangnya tepat waktu. Ketika besok dia masuk ke kelas B, ibu B tidak memberikan hadiah, dia pasti tidak akan mau datang tepat waktu. Kenapa? Nggak dikasih hadiah sama ibu guru itu. Berarti nilai karakter yang ada pada diri anak tidak masuk ke motivasi diri, tidak masuk ke dalam dirinya. Jadi waktu di TK dia baik loh Bu, dia anak yang patuh, dia itu baik budi. Begitu masuk ke SD, gurunya ganti, bergantilah dia tingkah. Jadinya kali tapi Jadi si anak ini tidak ada perubahan dalam dirinya, nggak permanen hasilnya sementara. Itu dia. Nah, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan densus menciptakan pilihan baru. Kita ada 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol inilah posisi kontrol yang harus dimiliki oleh guru. Kira-kira kita yang bagian mana ya? Yang satu penghukum. Ini tipe penghukum yang kalau di dalam kelas tuh gini ya. Kalau ngomong, kamu berdiri. Di SD biasanya ada Bu. Kamu berdiri, pojokan. Nakal sekali. Bolak-balik ibu guru bilang, asik kamu aja. Begitu. Itu kata-kata yang sering. Kamu lagi yang terlambat. Gak bosan apa nak? Nah itu tipe-tipe penghukum. Kata-katanya biasanya seperti itu. ya dia yang nangis. Asik kamu aja.
Tapi nggak dicintai. Betul. Ya Bu Ana kan? Nah, bagaimana supaya kita bisa naik tingkat lagi ya? Gitu. Ada kemarin kejadian tadi anak-anak saya bilang Bu Ana cantik, jadi Bu Ana nggak mau ngomong kan sayang dia. Jadi Bu Ana bilang nggak boleh belum. Harus bilang Bu Ana cantik, itu mana cantik Bu Ana? Tapi namanya anak-anak. Nggak boleh bilang kayak gitu. Bu Ana juga cantik anak. Semua guru, semua orang itu ciptaan Allah dan semua ciptaan Allah itu cantik. Jadi semua sekarang ada Bu Didi cantik, Bu Ana Iya. cantik, semua juga cantik. Wah, keren Bu. Iya. Bu Ana. Kita naik ya dari posisi teman ke posisi pemantau. Nah, kalau posisi pemantau ini, dia di dalam kelas kita kan sudah ada peraturan kelas. Sudah buat peraturan kelas Bu. Misalnya nih, tata tertib benar kata Bu Irma. Misalnya nih, di dalam kelas boleh berlari. Tidak, berarti di dalam kelas tidak berlari seperti itu. Itulah peraturan-peraturan yang ada di kelas. Nah, si pemantau ini dia cuma mengingatkan, ayo Andre, peraturannya apa? Kalau lari-lari konsekuensinya apa ya? Gitu. Si guru pemantau itu akan berbicara seperti itu. Dia tidak akan memberikan hukuman, tapi dia akan memberikan konsekuensi. Beda ya Bu, hukuman sama konsekuensi. Nanti kita bahas dulu lagi. Jadi start ini dulu. Kemudian naik lagi dari pemantau ke manajer. Nah, yang manajer inilah yang mau kita capai di titik puncak. Guru yang sebagai manajer, dia tidak akan menyalahkan, tidak akan mempermasalahkan kesalahan dari si anak, tapi berupaya agar kesalahan dari si anak tadi bisa memotivasi anak, bisa diubah supaya anak itu bisa kembali ke kelompoknya. Misal, ini ada anak yang ganggu kawan, senggol, kemudian disenggol nangis satu, dua-dua nangis, jadi dua-dua dipanggil, kenapa nangis? Ini tadi disenggol sama sekolah. Oh gitu. Terus sekolah ini yang menyenggol, kalau tipe pemantau, apa konsekuensinya? Kamu udah nyenggol dia, gitu kan? Nah, ayo. Kadang-kadang ada yang ekstrim, berbalik, gitu ya kan? Nah, itu yang ekstrim biasanya. Itu yang tipe pembutuh. Nah, kalau dia tipe manajer, dia akan membuat kedua orang ini bisa saling berteman kembali dan kembali di kelompoknya. Tanpa si yang mukul tadi ini, tanpa merasa yang, aku salah nih. Nanti teman-teman pada ngejein ini gitu. Tanpa membuat seperti itu. Itulah tipe dari manajer. Kemudian tipe dari manajer akan membuat segitiga restitusi. Ada namanya segitiga restitusi. Itu langkah-langkah proses pendisiplinan terhadap anak. Apa-apa aja yang harus dilakukan sebelumnya. Ini masih kulitnya ya Bu, nanti kita bahas selanjutnya. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Nah, ini tadi yang saya bilang, 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan bertahan hidup. Melalui apa? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Ini ada dia, bertahan hidup. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan itu seperti karir. Kalau orang dewasa ya, penguasaan itu seperti karir, jabatan, itu penguasaan. Kalau di kelas ada juga nggak? Ada. Anak-anak yang tipe powernya tinggi, itulah anak-anak yang kebutuhan akan penguasaan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan dan kebebasan. Ini 5 dasar kebutuhan manusia yang harus dimiliki oleh seseorang. Baru kita masuk ke disiplin. Disiplin itu apa sih? Kalau dari bahasa Latin, disiplin artinya belajar. Makna dari disiplin itu sendiri berasal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Oke? Apa yang dia hargai? Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau apa yang ingin kita capai. Jadi kalau kita bilang disiplin,
disiplin pasti hukuman. Disiplin itu pasti nggak enak nih, gitu ya kan? Ayo ke paradigma yang sebenarnya. Disiplin itu sesuatu yang kita hargai. Disiplin itu tadi motivasi dalam diri kita, sesuatu yang kita pegang teguh di dalam diri kita, itulah disiplin. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Menurut William Glasser, setiap perilaku manusia itu memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dari dalam untuk mencapai nilai tujuan yang diinginkan. Nah, kalau sekarang ada profil pelajar Pancasila, nilai tujuan yang ingin kita capai itu seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar Kristus, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif, atau biasa kita sebut dengan P5. Penguatan profil pelajar Pancasila. Oke? Nah, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi ini baru kita masuk. Teori motivasi perilaku manusia ini yang saya sampaikan tadi. Ada motivasi eksternal, ada internal, yang mana posisi eksternal itu bisa melalui hukuman, itu dari luar juga, dan ada melalui penghargaan. Untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal. Kalau nggak datang nih nggak enak. Nggak enak sama ibu itu, asik dia aja yang datang pagi. Nah itu masih eksternal. Atau nggak enak ditulis di absen, itu motivasi eksternal. Kemudian motivasi eksternal lainnya apa? Mendapatkan imbalan. Ini nanti dapat hadiahnya besar. Nah itu juga masih motivasi eksternal. Karena apa? Dia tidak bersifat permanen. Kadang-kadang kita bilang gini, anak ibu dulu nanti dapat permen. Seseorang yang selalu memberikan hadiah, pasti asumsinya anak tersebut tidak akan mampu melakukannya. Kenapa? Juara itu cuma satu, dua, tiga, paling 3 yang diberi hadiah. Berarti kita beranggapan yang mampu cuma 3 orang? Betul? Padahal tujuan kita apa? Semua anak mampu melakukannya. Berarti memotivasi dengan memberikan hadiah itu tidak baik. Karena apa? Ketika kita memberikan hadiah berarti mindset kita, ini anak nggak bisa. Kita sudah menjengkali duluan, gitu. Si anak ini pasti nggak bisa. Gitu. Makanya kasih hadiah. Ya siapa yang mau maju ke depan dapat permen? Pasti nggak ada yang mau nih, nggak ada yang bisa nih. Pasti gitu kan mindset kita kan? Itu dia tadi kenapa hadiah itu menjadi motivasi eksternal. Nah, kalau motivasi internal itu menghargai diri sendiri. Saya menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi saya datang tepat waktu ya untuk diri saya sendiri karena menghargai diri saya sendiri atau menghargai nilai-nilai yang sudah kita bangun bersama. Kita punya kesepakatan, misalnya nih datang tadi nih, kita punya kesepakatan datangnya jam 11 ya ibu-ibu, acara dimulai jam 11. Itu sudah menjadi suatu kesepakatan kita. Dan ketika kita datang ya jam 12 misalnya, kita berarti tidak menghormati keyakinan yang sudah kita buat sebelumnya. Berarti kita nggak menghormati keyakinan diri kita sendiri, bukan? Benar nggak ibu-ibu? Itulah contoh nyatanya. Menghargai diri sendiri. Pertama kali itu menghargai diri sendiri dulu, baru menghargai orang lain. Begitu juga dengan disiplin. Disiplin itu ada untuk menghargai diri dan menghargai orang lain. Maka dia menjadi satu kesatuan. Nah, ini dia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kata Ki Hajar Dewantara. Ini dia yang lagi digaung-gaungkan. Apa sih arti merdeka? Kita mau merdeka belajar itu anak mampu, nggak harus diperintah-perintah gitu.
nggak harus, nak buat ini, kamu kemari, kamu kesana. Merdeka itu tidak harus memerdekakan diri supaya jangan diperintah, tapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Perintah diri sendiri dulu. Itu arti merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita masuk ke restitusi. Ini restitusi tadi yang tipe posisi kontrol yang mana? Ayo, kalau restitusi tadi yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ingat, memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, berkarakter lebih kuat. Kemudian, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Jadi begini, anak terlambat, aduh Bu, saya terlambat, gitu kan? Ini kita tipe manajer nih kan? Kenapa kamu terlambat? Saya datang bangun kesiangan Bu. Lalu itu keyakinan mana? Apakah kamu punya keyakinan tentang disiplin kita? Iya Bu, kita harus menghargai waktu, kita harus menghargai diri kita supaya kita tidak datang terlambat. Nah, kemudian untuk apakah kamu meyakini keyakinan tersebut? Iya Bu, saya meyakini bahwa kita itu harus hadir tepat waktu, kita harus menghargai waktu kita. Oke. Setelah kita si anak tadi meyakini, baru kita sampaikan lagi. Lalu kira-kira solusi apa ya yang harus dilakukan supaya kamu tidak terlambat lagi? Jadi bukan kita yang kasih solusi sama anak, si anak. Kira-kira siap apa ya? Ya besok saya nggak bangun terlambat lagi Bu. Nah, lalu supaya nggak bangun terlambat, apa yang kamu lakukan? Saya pasang alarm Bu. Jadi bukan dari mulut kita sebagai guru, tapi dari mulut si anak. Dia memecahkan masalah bukan dari kita, tapi dari si anak, gitu. Ya Bu, besok saya pasang alarm. Terus selain pasang alarm apa lagi? Apakah ada orang yang mau mengingatkan? Ada Bu, nanti saya bilang sama mama saya supaya mengingatkan saya kalau ini. Oke, berarti kamu nanti besok pasang alarm, kemudian minta mama untuk mengingatkan. Itu sudah menjadi suatu solusi. Jadi solusinya itu dari si anak itu sendiri, itu dia proses restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Dia terlambat. Kamu udah terlambat, konsekuensinya apa? Ya Bu, saya terlambat karena pelajarannya olahraga, saya lari keliling lapangan. Oke, karena pelajarannya olahraga, masih konsekuensi lari di tengah lapangan. Tapi kalau pelajarannya pendidikan agama Islam, dia terlambat, kita suruh lari ke tengah lapangan, apakah itu konsekuensi? Itu suatu hukuman, karena tidak ada kolerasi antara kesalahannya dengan hukumannya, gitu. Itu hukuman namanya. Tapi kalau dia pelajarannya olahraga, ini kita lagi olahraga, dia terlambat. Oh kamu terlambat, gitu kan? Ya konsekuensinya apa? Saya lari Pak di lapangan, kecok. Karena apa? Itu memang pelajaran olahraga. Nah, itu dia nanti ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau restitusi dia nggak ada penebusan kesalahan di situ, tapi kita menggiring anak supaya mereka belajar dari kesalahannya itu. Nah, kalau hari ini kamu terlambat, berarti besok kamu harus apa yang kamu lakukan, seperti itu. Memperbaiki hubungan. Nah, ini yang kayak tadi yang sama anak yang berantem. Apakah kita ada anak yang berantem? Makanya jangan main sama dia, ada sini. Nah, ada nggak kayak gitu? Itu bukan restitusi. Kalau restitusi ini berantem si anak, ayo nak, apa masalahnya? Dari sini apa? Bu, saya tuh tadi diganggu sama dia, makanya saya tuh dipukul sama dia loh Bu, gitu kan? Ya sebelah lagi, ya aku tadi nggak sengaja loh, gitu misalnya. Jadi, oh jadi gitu masalahnya. Terus kalau seperti itu, apa yang harus kita lakukan, gitu? Jadi mendamaikan keduanya. Kemudian tawaran bukan paksaan.
misalnya anaknya serahin mainan. Bagaimana ya perilaku kamu seperti ini? Ya udah Bu, saya aja bantuin kumpulin mainannya. Itu berasal dari diri anak, bukan kita. Ini udah diserahin, ayo kumpulin, rapiin. Nah, bukan seperti itu. Tapi dari anaknya, bagaimana ya? Ini dari serahin kira-kira. Jadi dia yang menawarkan diri. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Makanya ada proses pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan saat proses restitusi. Apa keyakinannya? Seperti itu. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang menjadi tindakan. Ibu-ibu tahu nggak? Anak yang suka lari ke jalan. Anak yang suka lari-larian ke jalan itu ada 5 kebutuhan dasar yang mungkin tidak dipenuhi. Misalnya nih, anak suka lari-lari di jalan, lari terus ditanyain, kenapa kamu lari-lari? Aku tuh senang lihat ibu kejar-kejar aku. Kira-kira tuh kebutuhannya apa dia? Waktu dia jawab itu, iya, dia haus akan cinta dan kasih sayang, perhatian yang dibutuhkan. Terus ada yang bilang gini, kenapa sih kamu suka lari-lari? Gimana ibu guru? Aku hebat kan? Aku bisa lari lebih kencang dari ibu guru. Kira-kira itu apa kebutuhannya? Iya. Penguasaan. Dia mau dia lebih gitu daripada si ibu guru. Itu namanya penguasaan. Ada lagi yang, kamu kenapa suka lari? Di dekat ada sungai, ibu lapar. Nah, itu berarti kebutuhan apa? Kebutuhan apa? Kebutuhan akan makanan, kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kita lihat dulu nih, ini anak seperti ini kira-kira apa masalahnya gitu. Apakah kasih sayang yang kurang? Apakah kebutuhan yang kurang? Benar. Jadi kita lihat lagi. Kalau untuk restitusi, kira-kira apa nih? Kalau ketika kita tahu permasalahannya anak apa, mudah nggak sama kita untuk menyelesaikannya? Mudah. Tapi kalau kita nggak tahu ini alasan anak apa, gimana kita mau cari tindakan? Nggak dapat kan? Terakhir jadi kita posisi kontrol ke satu. Siapa? Pembuku. Oke, restitusi Pak fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kadang-kadang di restitusi itu kita melupakan tindakan yang sudah dia lakukan. Kita fokus jadi karakter apa yang mau kita bangun pada diri anak. Restitusi fokus pada solusi. Nggak penting itu apa tindakan yang akan mau dilakukan. Yang penting solusinya dapat. Anak ini mampu jadi apa? Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Bagaimana caranya anak yang berbuat salah ini bisa diterima di dalam kelompok itu. Jangan dia tetap, kamu nakal tuh gitu kan. Kadang-kadang kan kalau anak yang sudah ditegur sama guru, teman-teman yang lain kan lihatnya, dia tuh memang nakal bu, gitu. Karena apa? Karena ditegur di depan. Bagaimana? Jadi restitusi ini kita berharap anak itu bisa kembali ke kelompoknya tanpa hambatan apapun. Keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan bukan peraturan? Kenapa kita mesti pakai helm? Takut polisi. Untuk melindungi Kepala. Untuk melindungi kepala. Jadi jawaban untuk menghindari polisi sama melindungi kepala, mana yang peraturan? peraturan. Takut polisi adalah peraturan. Melindungi kepala keyakinan. Itu dia bedanya. Kalau kita takut polisi, kalau di jalan-jalan kampung kira-kira pakai helm nggak? Jadi peraturan itu hanya mengikat di dalam satu kelompok, di tempat wadah yang berada. Tapi ketika kita menanamkan keyakinan, mau dia di tempat ini, di tempat itu, di tempat sana, tetap ada nilai keyakinan. Itu dia bedanya. Pada dasarnya sama aja. Melindungi wajah dari debu, Karena mahal. menjaga lubang jalan tubuh. Mau kemana tetap rajin. Benar. Tapi kalau rajinnya karena Di sini rajin, di sana malas ya sekali. Itulah
bisa masuk mall. Tapi sudah. Berarti peraturan. Tapi ketika kita pakai masker supaya nggak masuk abu, supaya kita tuh nggak menularkan penyakit, itu menjadi suatu keyakinan. Jadi paham ya Bu? Apa peraturan atau keyakinan? Oke, kita lanjut ya. Nih, enak nih kalau udah paham. Nah, peraturan kelas. Ini kita cerita kelas nih sekarang. Kita kembali lagi. Peraturan kelas. Peraturan yang sudah kita buat. Nah, di dalam kelas tidak berlari-lari, ya kan? Itu nilai keyakinannya apa? Kalau kita berlari-lari mengganggu teman yang lain, maka kita harus menghormati teman yang lain. Jadi, ketika dia tahu keyakinan di dalam diri dia, ada keyakinan di dalam dirinya bahwa kita harus menghormati orang lain, maka akan mencerminkan lingkungan yang positif. Tidak hanya di kelas kita, tapi juga di sekolah. Tidak hanya di sekolah, tapi juga di lingkungan masyarakat yang lebih luas. Pada akhirnya akan melahirkan budaya positif. Inilah dia. Intinya itu di dalam. Nih, contoh nih. Ini yang dua-dua namanya kesepakatan kelas. Coba ibu-ibu perhatikan. Ibu-ibu perhatikan. Ini kedua-duanya kesepakatan kelas. Yang mana yang peraturan, yang mana yang keyakinan? Coba perhatikan. Yang mana apa yang diri? Sama-sama kesepakatan kelas. Yang mana yang peraturan, yang mana yang keyakinan? Yang mana? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Peraturan? Ya, peraturan sebelah kanan, keyakinan sebelah kiri. Coba lihat. Kesepakatan kelas TK Dharma Wanita. Datang tepat waktu, mengucap salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, itu peraturan. Tapi ketika dia sudah menjadi keyakinan, kami guru dan murid saling menyayangi. Saling menyayangi itu apa berarti? Jaga kebersihan, aktif dalam pembelajaran juga salah satu saya saling menyayangi kan. Kemudian kami murid yang bersemangat belajar. Itu suatu keyakinan. Kami murid yang peduli dengan teman. Itu juga suatu keyakinan. Ketika dia peduli dengan teman, dia mau menolong nggak? Dia ganggu teman nggak? Teman menulis diganggu nggak sama dia? Nggak akan diganggu karena dia sudah peduli dengan teman. Oke. Nih, ada peraturan, ada keyakinan kelas. Yuk kita belajar sama-sama. Ini selalu mengembalikan buku di tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Ayo. Kalau peraturan yang mengembalikan buku, keyakinan kelasnya apa? Disiplin atau menghormati? Ibu gurunya udah susun, teman-temannya udah susun, tapi dia nggak taruh tepat waktu. Kira-kira itu menghargai atau menghormati ya? Menghargai, oke. Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira kelas apa? Saling menyayangi, oke. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Menghormati. Dilarang melakukan kekerasan. Apa tadi? Saling menyayangi. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ini apa? Peduli kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Apa? Bergantian antri. Kalau antri apa dia nilainya? Sabar. Menghormati nggak? Menghormati. Menggunakan masker. Apa tadi? Sama dengan narkoba kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Apa? Keyakinan kelasnya kalau nggak boleh lari juga termasuk menghormati. Kadang-kadang kalau kita berlari senggol kawan nggak? Nah, makanya kita juga harus menghormati orang lain.
Penghargaan dapat menurunkan kualitas. Orang yang sudah terlalu sering dikasih penghargaan, orang yang sudah terlalu sering dikasih ujian atau hadiah, dia akan turun standarnya. Udah kan, dapat hadiah, udahlah. Ngapain lagi belajar lagi? Untuk apa lagi loh? Betul? Kemarin saya juara 1 loh, ngapain lagi? Udah bisa gitu ya kan? Betul nggak? Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Kenapa? Yang lain akan berpikir, yang tidak mampu, yang merasa tidak mampu nih akan berpikir, Allah udah untuk dia aja itu hadiahnya. Aku nih nggak akanlah dapet. Itulah sebabnya kenapa penghargaan itu bisa mematikan kreativitas. Terakhir punya dia aja. Kita ngapain sih? Terakhir apa? Kreativitas yang ada di lingkungan situ akan mati. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, udah jelas. Kalau udah ada hadiahnya, aku begini karena mau itu. Berarti motivasi dari luar, bukan dari dalam. Nah, seharusnya ini tunggu. Hah? Bentar ya Bu. Saya lupa menghapus ini. Biar kita sama-sama. Oke, yuk kita sama-sama belajar. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Nulis 100 kali, gak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke, fix. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, gak ada toleransi. Murid diminta untuk push up 15 kali tidak menggunakan masker. Hukuman, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Dicoret-coret sama dia, ganti dong. Itu suatu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi, masih ada korelasinya. Itu bukan hukuman. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini murid disuruh tidak mengenakan sepatu. Sepatunya warnanya putih, lalu bapak pakai sepatu. Seharian nggak usah pakai sepatu di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Karena apa? Ingat, konsekuensi ada, dia tidak mengenakan tapi tidak mencederai. Kira-kira kalau ada anak yang nggak pakai sepatu di sekolah, apakah
konsep diri yang buruk. Kalau kita dihukum kita kan merasa jelek kali lah. Kalau konsekuensi konsep dirinya baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau terlalu sering dihukum, anak akan berbohong. Itulah tadi yang tipe pembuat merasa bersalah. Kenapa anak kita sering berbohong di rumah? Karena terlalu keras memberi hukuman. Satu, keras memberi hukuman. Kedua, dia itu segannya sama satu orang. Jadi dia sama satu orang itu berbohong sama si mama misalnya. Dia nggak mau si mama ini sedih. Dia takut merasa bersalah sama mamanya. Jadi daripada mamanya bersalah, ya udahlah dibohongin aja mamanya. Makanya lebih sering dibohongi si mama. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan dan mudah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai kalau menjalani hukuman. Tapi kalau kita menjalani konsekuensi, kita merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman,
Dampak pada murid mengulangi kesalahan. Nah, semakin sering dihukum, semakin sering berbuat salah. Bahkan ada slogannya, peraturan dibuat untuk dilanggar. Itulah dia tadi pemukul. Nah, pembuat merasa bersalah. Orangnya itu pasti sebagai ceramah. Kalau ngomong tuh, ibu kecewa lah kamu seperti itu. Ceramahnya panjang kali lebar sambil berkali-kali. Kecewa kali kayak gitu. Coba naruh mangkoknya dia, jangan ditaruh seperti itu. Naruhnya ditaruh baik-baik. Padahal gara-gara mangkok ya kan, ceritanya sampai kecewa kayak mana kali gitu. Padahal gara-gara mangkok aja. Itulah pembuat merasa bersalah. Siapa sih pembuat merasa bersalah? Saya. Nah, si teman akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu loh. Nanti ibu juga bantu lagi. Kalau kamu nggak mau, ibu guru nggak mau nanti sama kamu lagi. Makanya saya bilang tadi itu penyakit guru. Kali nambah kali ngaji kayaknya menjiwai pas Itu penyakit guru TK. Jadi gimana cara ngomongnya? Ayo naik tingkatan bu. ayo sampai Yang jadi tadi SMP itu naik tingkatan ke pemantau atau manajer. oh jadi manajer Gak bisa manajer IPTP, Jadi pemantau. Jadi misalnya kan orang itu kalau pemantau penghibur dan pengukur, jadi dipantau anaknya supaya dilihat. Kemudian kalau kayak dia itu ya kayak gitu. Apa peraturannya? Kayak kalau misalnya ada anak yang bercerita, Bu Nafi apa peraturan? Oke ya, kita masuk ke tugas. Coba ibu-ibu jawab lagi tadi. Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira apa itu bu? Kamu tidak pernah melakukannya. Iya, menghukum. Ayolah, lakukan demi ibu. Teman. Apa kamu, siapa yang mau dapat stiker bintang? Nah, siapa yang mau dapat foto? Siapa yang mau dapat bintang? Apa tadi? Pemantau. Bagaimana bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu paling terakhir. Kamu aja yang menambah. Ya, pembuku. Udah pinter namanya ibu. Nah, ayo kita bergerak. Bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi hadiah menjadi nilai manajer dan memperbaikinya. Yang mau kita tuju itu adalah posisi diri sebagai manajer. Nah, ketika posisi diri sebagai manajer, apa sih yang kita lakukan? Ada segitiga restitusi namanya. Di segitiga restitusi ini ada 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Pada saat menstabilkan identitas, kita tuh membuat si anak itu nggak merasa takut gitu. Tenang nak, gitu. Jadi ini, kamu bukan satu-satunya kok yang melakukan itu. Kenapa sih waktu anaknya datang terlambat nih? Nggak apa-apa. Datang terlambat itu biasa kok. Bukan cuma kamu yang selalu datang terlambat. Jadi si anaknya tadi merasanya bukan salah kali dia gitu. Tenang. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kata-kata yang kita keluarkan. Namun dari kesalahan-kesalahan kita itu, apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, ini dia validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita tadi udah melihat nih, udah divalidasi kebutuhan anak itu tadi apa? Misalnya, Bu, saya tuh lapar, gitu kan? Nah, kita tanyakan, ada cara nggak supaya kamu tidak lapar lagi? Gimana caranya ya? Seperti itu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu
validasi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah loh berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu terus-menerus, apakah kamu akan bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi kita membangun agar si anak itu nggak terlalu down. Dia udah tahu dia melakukan kesalahan kan, tapi jangan buat dia lebih terpuruk lagi. Kemudian validasi kebutuhan. Tujuannya untuk membantu siswa mengenali basic kebutuhan diri yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi basic atau kebutuhan dari diri, seperti kebutuhan dasarnya apa tadi yang 5 ibu-ibu? Ayo, kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan apa? Kebutuhan kekuasaan, terus kebutuhan. Nah, guru biasa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk lagi. Kamu tuh bisa aja pukul dia lagi lebih kuat lagi. Nah, pukul aja gak apa-apa, nah, tapi bisa. Tapi kalau kita pukul seperti itu dia, apakah kebutuhan kamu akan terpenuhi melakukannya? Kamu boleh tetap berusaha menjaga baik, ibu-ibu. Di sini saya akan menampilkan contoh dari kegiatan segitiga restitusi yang telah saya laksanakan di TK Negeri Pembina Banyak-Panu. Berikut tampilannya. Bisa ibu-ibu perhatikan. Nah, pada kasus pertama ini ada seorang anak yang bernama Reji yang masih ditunggui oleh kakaknya. Ini sedang melakukan validasi tindakan. Ini sedang melakukan validasi tindakan. Ini sedang menanyakan keyakinan.
sudah pulang begitu mengantar langsung pulang. Itulah tadi sedikit pengalaman yang saya sampaikan kepada teman-teman. Oke, dari video yang telah kita saksikan tadi mengenai segitiga restitusi, semoga ibu-ibu dapat mengambil pembelajaran dari video yang telah saya tampilkan dan dari materi yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Dan semoga materi-materi yang saya sampaikan bisa ibu-ibu laksanakan, bisa ibu-ibu guru kembangkan di sekolah ibu-ibu masing-masing. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah.